Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah ilmu gizi yang berjudul Zat Ergogonik dan Indeks Massa Tubuh. Selamat malam yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Fajar Permana MPD GR Aipu Cahirot, yang terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa presentasi untuk di mata kuliah ilmu gizi ini. Yang terhormat juga teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa berpresentasi terkait mata kuliah ilmu gizi. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, langsung ke pemateri. Nah, teman-teman semuanya, di sini gizi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan performa tubuh. Nah, terutama bagi individu yang secara aktif atau secara fisik dalam dunia olahraga dan kebugaran terdapat berbagai cara untuk meningkatkan performa. Nah, salah satunya ialah dengan penggunaan zat ergogonik. Nah, zat ini juga meningkatkan energi, kekuatan, serta daya tahan tubuh. Zat ergogonik gizi sering dikaitkan dengan peningkatan kinerja atlet atau individu yang menjalani aktivitas fisik berat. Nah, di sini penggunaan zat ini dapat membantu meningkatkan daya tahan, kekuatan otot, serta pemulihan setelah latihan. Namun di sisi lain, penggunaan zat ergogonik juga dapat menimbulkan efek samping jika tidak digunakan dengan benar. Nah, untuk next selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa poin terkait gizi tersebut. Untuk poin pertama ialah apa sih yang dimaksud dengan zat ergogonik, dan poin kedua apa saja jenis dan kelompok zat ergogonik. Yang ketiga apa itu indeks massa tubuh dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk poin yang keempat bagaimana klasifikasi IMT berdasarkan standar yang ada. Nah, next selanjutnya. Nah, untuk yang pertama di sini poinnya yaitu apa yang dimaksud dengan zat ergogonik zat. Nah, ergogonik zat tersebut ini ialah zat atau metode yang digunakan untuk meningkatkan performa fisik, daya tahan dan pemulihan tubuh, baik melalui asupan nutrisi maupun intervensi tertentu. Nah, zat ini juga sering digunakan oleh atlet dan individu yang aktif secara fisik untuk meningkatkan energi, kekuatan, serta fokus mental. Nah, zat ergogonik juga dapat berasal dari sumber alami maupun sintetis dengan efek yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan dosis penggunaannya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini tertulis bahwasanya jenis-jenis dan kelompok zat ergogonik. Nah, secara umum zat ergogonik diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Nah, untuk di sini ada beberapa poin, ialah ada 5 poin, yaitu yang pertama zat nutrisi, suplemen diet, hormon dan analognya, metode fisiologis dan juga metode mekanis. Nah, untuk zat ini juga termasuk zat ergogonik yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan mekanisme atau kerjanya. Nah, antara lain di sini ada zat nutrisi. Zat nutrisi juga terkandung seperti kayak karbohidrat, sumber utama energi bagi tubuh dan juga terutama selama aktivitas fisik. Nah, adapun protein di sini mekanismenya membantu dalam perbaikan dan pertumbuhan otot. Nah, di sini ada lemak juga berfungsi sebagai cadangan energi yang digunakan dalam aktivitas daya tahan. Adapun vitamin dan mineral mendukung fungsi metabolisme tubuh dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Nah, itu beberapa mekanisme yang termasuk di dalam kandungan zat nutrisi. Nah, adapun poin kedua, suplemen diet. Mekanisme tersebut ada beberapa kandungannya. Yang pertama, kreatin meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan otot, daya tahan selama latihan intensitas tinggi. Nah, ada juga kafein untuk meningkatkan fokus, kewaspadaan, serta mengurangi rasa lelah. Nah, adapun beta alanin untuk membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa dalam aktivitas jangka pendek. Adapun nitrat atau betrot juice
yang di sini tertulis meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen dalam tubuh. Nah, untuk poin selanjutnya ialah hormon dan analognya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hormon analognya itu terkandung beberapa kandungan. Yang pertama, steroid aboetik digunakan untuk meningkatkan massa otot dan kekuatan. Nah, ada juga hormon pertumbuhan atau HAIG untuk membantu pertumbuhan jaringan otot dan pemulihan cedera. Adapun erythropoietin yang disebut EPO di sini dijelaskan bahwasanya erythropoietin atau EPO juga meningkatkan produksi sel darah merah untuk memperbaiki kapasitas oksigen dalam darah. Nah, yang selanjutnya metode fisiologis. Nah, metode fisiologis ini ada beberapa kandungan seperti latihan di ketinggian atau meningkatkan produksi sel darah merah dan daya tahan aerobik. Adapun terapi oksigen membantu pemulihan setelah aktivitas fisik berat. Nah, adapun metode mekanis yang terakhir peralatan dan pakaian khusus seperti sepatu atletik canggih dan pakaian kompresi untuk meningkatkan performa untuk mengurangi resiko cedera. Nah, jadi untuk poin yang terakhir ini kenapa disebut ada metode mekanis? Karena peralatan dan pakaian khusus juga itu dapat menunjang performa dan mengurangi resiko cedera, apalagi seperti kayak sepatu itu kenyamanan dalam saat melatih fisik itu sangat berpengaruh juga. Makanya kenapa di sini ada metode mekanis seperti peralatan dan pakaian khusus. Nah, zat ergonomik memiliki berbagai manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan efek samping. Efek sampingnya jika digunakan secara tidak bijak. Oleh karena itu penggunaannya harus sesuai dengan rekomendasi ahli gizi atau tenaga medis yang berkompeten. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin ketiga yaitu indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu adalah alat sederhana yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang. Contohnya yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang ialah berdasarkan berat badan, tinggi badan sesuai dengan indeks massa tubuhnya. Nah, indeks massa tubuh tersebut digunakan berat badan yang kurang normal atau berlebih. Di sini ada cara menghitungnya seperti menggunakan rumus. Jika seseorang memiliki berat badan 70 kg dan tinggi 1,75 meter, maka indeks massa tubuhnya dihitung sebagai berikut. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh rumus cara perhitungan indeks massa tubuh. Nah, klasifikasi indeks massa tubuh berdasarkan nilai indeks massa tubuh. Klasifikasi status gizi menurut WHO adalah kurang gizi, indeks massa tubuh lebih kecil 18,5, normalnya indeks massa tubuh 18,5 sama dengan 24,9. Nah, di sini ada kelebihan berat badan, indeks massa tubuh 25/29,9. Adapun obesitas tingkat 1, indeks massa tubuh 30 sampai dengan 34,9. Nah, adapun obesitas tingkat 2, indeks massa tubuhnya 35 sampai dengan 39,9. Nah, untuk obesitas tingkat tinggi ini disebut juga morbid, yaitu indeks massa tubuh lebih dari 40. Untuk next selanjutnya. Nah, di sini untuk poin yang terakhir, bagaimana klasifikasi indeks massa tubuh berdasarkan standar yang ada. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bagaimana klasifikasi indeks massa tubuh berdasarkan standar yang ada. Nah, perumusan masalah ini juga bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sih klasifikasi indeks massa tubuh yang ditetapkan oleh standar yang telah diakui secara internasional seperti yang dikeluarkan oleh organisasi kesehatan dunia seperti WHO dan lembaga kesehatan lainnya, yang mana beberapa aspek dapat dibahas dalam menjawab perumusan masalah ini, meliputi seperti apa sih pengertian indeks massa tubuh, rumus perhitungan indeks massa tubuh, dan juga klasifikasi indeks massa tubuh menurut standar WHO, dan bervariasi indeks massa tubuh di berbagai negara dan kelebihan dan keterbatasan indeks massa tubuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pematerian di indeks massa tubuh.
dan zat ergogonik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan terkait kesimpulan. Zat ergogonik dan indeks massa tubuh merupakan dua aspek penting dalam bidang gizi dan kesehatan, terutama dalam kaitan dengan performa fisik. Zat ergogonik adalah bahan atau metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja fisik, baik dalam bentuk suplemen, teknik fisiologis, atau strategi fisiologis. Penggunaan zat ergogonik dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan energi, ketahanan, dan pemulihan tubuh, tetapi juga memiliki potensi risiko jika digunakan secara tidak tepat. Oleh karena itu, pemilihan zat ergogonik harus berdasarkan bukti ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi teman-teman semuanya, apapun bentuk suplemen untuk meningkatkan kekuatan itu kalau kita tidak digunakan dengan bijak, maka timbul resiko jika tidak digunakan dengan tepat. Nah, sebaiknya untuk para atlet ataupun orang yang suka beraktivitas fisik, ketika kita merasa kelelahan atau kita butuh suplemen, nah sebaiknya kita harus berdasarkan dengan bukti ilmiah dan juga sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila pada saat penyampaian materi kurang jelas dan ada tutur kata yang kurang baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berpresentasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.